Assalamualaikum Sola. Welcome to my channel. Don't forget to like, comment, share, and subscribe. Karena subscribe itu gratis. Langsung saja masuk ke materi manajemen ADB dosen pengampu Dr. Anja Bastiana, MSc, Nurul Mutahara, SPD, NTD. Adapun materi yang akan saya bahas terdiri dari 6 bab. Langsung saja pada bab pertama terdapat urgensi manajemen pembelajaran untuk anak berkesulitan belajar. Dalam hal ini kita ketahui secara umum, guru yang profesional dalam mengajar harus memiliki 4 kompetensi mengajar, yaitu pertama, kompetensi pedagogik, kedua, kompetensi kepribadian, ketiga, kompetensi sosial, keempat, kompetensi profesional. Menurut Peraturan Menteri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru, penjabaran kompetensi guru yakni pertama dalam hal kompetensi pedagogik. 1. Menguasai karakteristik peserta didik dari aspek fisik, moral, spiritual, sosial, kultural, emosional, dan intelektual. 2. Menguasai teori belajar dari prinsip-prinsip pembelajaran yang mendidik. 3. Mengembangkan kurikulum yang terikat atau terkait dalam pembelajaran yang diampu. 4. Menyelenggarakan pembelajaran yang mendidik. 5. Memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk kepentingan pembelajaran. 6. Memfasilitasi pengembangan potensi peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimiliki. 7. Berkomunikasi secara efektif, empatik, dan santun dengan peserta didik. 8. Menyelenggarakan penilaian dan evaluasi proses dan hasil belajar. 9. Memanfaatkan hasil penilaian dan evaluasi untuk kepentingan pembelajaran. 10. Melakukan tindakan reflektif untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Lanjut, yang kedua, dalam hal kompetensi kepribadian. 1. Bertindak sesuai dengan norma agama, hukum, sosial, dan kebudayaan nasional Indonesia. 2. Menampilkan diri sebagai pribadi yang jujur, berakhlak mulia, dan teladan bagi peserta didik dan masyarakat. 3. Menampilkan diri sebagai pribadi yang mantap, stabil, dewasa, arif, dan berwibawa. 4. Menunjukkan etos kerja, tanggung jawab yang tinggi, rasa bangga menjadi guru, dan rasa percaya diri. 5. Menjunjung tinggi kode etik profesi guru. Berikut yang ketiga dalam hal kompetensi sosial. 1. Bersikap inklusif, bertindak objektif, serta tidak mendiskriminasi atau diskriminatif karena pertimbangan jenis kelamin, agama, ras, kondisi fisik, latar belakang, keluarga, dan status sosial ekonomi. 2. Berkomunikasi secara efektif, empatik, dan santun dengan sesama pendidik, tenaga kependidikan, orang tua, dan masyarakat. Ketiga, beradaptasi di tempat bertugas di seluruh wilayah Republik Indonesia yang memiliki keragaman sosial budaya. 4. Berkomunikasi dengan komunitas profesi sendiri dan profesi lain secara lisan atau tulisan maupun bentuk lain. Dan yang terakhir dalam hal kompetensi profesional. 1. Menguasai materi, struktur, konsep, dan pola pikir keilmuan yang mendukung mata pelajaran yang diampu. 2. Menguasai standar kompetensi dan kompetensi mengajar dasar mata pelajaran yang diampu. Ketiga, mengembangkan materi pembelajaran yang diampu secara kreatif. Keempat, mengembangkan keprofesionalan secara berkelanjutan dengan melakukan tindakan reflektif. 5. Memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk mengembangkan diri. Menguasai kompetensi-kompetensi sebagai guru berarti telah menjadi guru yang profesional untuk mengajar pada anak berkesulitan belajar di kelas inklusi. Beralih pada bab 2 mengenai anak berkesulitan belajar. Istilah anak berkesulitan belajar yang dikenal oleh kebanyakan merujuk kepada anak atau siswa yang mengalami kesulitan dalam mengikuti pembelajaran di sekolah. Anak berkesulitan belajar disebabkan oleh disfungsi sistem saraf pusat dan dapat terjadi sepanjang rentan hidup. Akibatnya adalah ketidakmampuan dalam membaca, menulis, berhitung, tetapi bukan karena disebabkan oleh gangguan penglihatan
pendengaran, gangguan intelektual, emosional, budaya, dan ekonomi. Klasifikasi anak berkesulitan belajar dilihat dari dua segi, yaitu pertama, segi perkembangan yang mencakup gangguan perhatian, memori, persepsi visual dan motorik, serta gangguan proses berpikir dan bahasanya. Dari segi kedua, dilihat dari segi akademik mencakup disleksia yaitu kesulitan membaca, disgrafia, kesulitan menulis, serta diskalkulia yaitu kesulitan berhitung. Lanjut pada bab 3, terdapat konsep manajemen pembelajaran. Manajemen pembelajaran merupakan usaha untuk mengelola pembelajaran yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pembelajaran guna mencapai tujuan pembelajaran secara efektif dan efisien. Tujuan manajemen pembelajaran: 1. Membuat siswa belajar semaksimal mungkin sesuai potensi yang dipunyainya. 2. Menghilangkan atau mereduksi hambatan-hambatan pembelajaran. Setiap kegiatan yang dilakukan termasuk pembelajaran tidak terlepas dari hambatan-hambatan baik yang bersumber dari siswa, guru, maupun lingkungan sekolah. 3. Pengaturan lingkungan fisik, sosial, dan emosional sehingga siswa dapat mendukung belajar siswa. 4. Membimbing siswa berdasarkan karakteristik dan kebutuhan mereka masing-masing. Fungsi manajemen pembelajaran: 1. Perencana pembelajaran. 2. Mengarah tujuan, pengarah tujuan pengajaran. Mengacu kepada 3 domain yaitu kognitif, afektif, dan psikomotor. Ketiga, pengelola kelas berkaitan dengan pengelolaan siswa dan pengelolaan fisik. 4. Membentuk jiwa kepemimpinan dalam pembelajaran. 5. Peningkatan mutu dalam pembelajaran. Komponen-komponen manajemen pembelajaran. 1. Perencanaan atau planning adalah sebuah proses yang dimulai dari penetapan tujuan organisasi, menentukan strategi untuk pencapaian tujuan organisasi tersebut secara menyeluruh, serta merumuskan sistem perencanaan yang menyeluruh untuk mengintegrasikan dan mengordinasikan seluruh pekerjaan organisasi sehingga tercapainya tujuan organisasi. 2. Pelaksanaan pembelajaran merupakan implementasi dari perencanaan. 3. Yang terakhir, evaluasi merupakan komponen terakhir dalam manajemen pembelajaran yang meliputi dua hal yaitu mengukur dan menilai. Kemudian ada bab 4 yaitu pembelajaran kooperatif. Pembelajaran kooperatif untuk anak berkesulitan belajar. Penggunaan pembelajaran kooperatif untuk memfasilitasi interaksi kelompok kecil ketika siswa bekerja sama dalam kelompok kecil. Siswa cenderung memberikan pujian, dorongan, dan dukungan kepada siswa berkesulitan belajar. Pengalaman positif ini memberikan peluang bagi meningkatnya hubungan sosial dan emosional bagi semua orang yang terlibat dalam kelompok, termasuk siswa berkesulitan belajar. Konsep dasar pembelajaran kooperatif. Pembelajaran kooperatif merupakan suatu pengaturan pembelajaran yang mengacu kepada: pertama, pencapaian tujuan. 2. Kelompok kecil. 3. Heterogen. 4. Bekerja sama. 5. Bertanggung jawab terhadap kelompok dan diri sendiri. Elemen-elemen pembelajaran kooperatif. Pertama, saling ketergantungan yang positif. Kedua, interaksi tatap muka yang meningkat. Ketiga, pertanggungjawaban individu. Keempat, kemampuan kerjasama. Kelima, pemrosesan kelompok. Lalu, pada bab 5 membahas tentang tutor sebaya. Pengertian tutor sebaya. Tutor sebaya adalah strategi yang melibatkan siswa sebagai tutor akademik untuk melayani tute. Tute adalah siswa yang mendapat layanan tutor sebaya. Biasanya siswa dengan kinerja tinggi dipasangkan dengan siswa yang berprestasi rendah dalam hal akademis maupun perilaku. Model tutor sebaya. Pertama, Class-Wide Peer Tutoring atau CWPT. Tutoring kelas secara keseluruhan melibatkan pembagian kelas menjadi kelompok-kelompok yang terdiri dari 2 sampai 5 siswa colongan tingkat kemampuan yang berbeda. 2. Cross-Age Peer Tutoring. Siswa yang lebih tua dipasangkan dengan siswa yang lebih muda untuk mengajar atau meninjau keterampilan. Ketiga, Peer Assisted
Learning Strategies atau PALS. PALS versi model CWPT melibatkan seorang guru yang memesankan siswa yang membutuhkan instruksi tambahan atau bantuan dari siswa lain. 4. Reciprocal Peer Tutoring atau RPT. Dua atau lebih siswa bergantian antara bertindak sebagai tutor dan tutor selama setiap sesi dengan waktu yang merata dalam setiap peran. Kelima, Some Age Peer Tutoring. Tutor yang berusia tidak lebih dari 1 atau 2 tahun dipasangkan untuk meninjau kembali konsep kunci. Dan pembelajaran paling terakhir yakni bab 6, pembelajaran di ruang sumber. Pengertian ruang sumber sendiri yaitu ruang kelas di mana program pendidikan khusus dilaksanakan kepada siswa yang mengalami hambatan dan kesulitan belajar, termasuk siswa dalam kelas reguler tapi butuh pembelajaran khusus dalam pengaturan kelompok individual atau kecil. Biasanya terdiri dari sebuah ruangan besar di gedung sekolah dengan banyak fasilitas untuk anak berkesulitan khusus. Tujuan dari ruang sumber itu sendiri yaitu merencanakan, mengembangkan, dan memberikan strategi pendidikan yang memenuhi kebutuhan belajar unik dan bervariasi dari seorang siswa berkesulitan belajar agar bisa menjadi pilihan penempatan pendidikan. Guru khusus harus menunjukkan hasil identifikasi dan asesmen kebenaran sebagai siswa berkebutuhan khusus, yaitu ketidakmampuan belajar, autisme, tunarungu, dan lain-lain, dan dinyatakan memenuhi syarat untuk mendapatkan layanan pendidikan khusus dan atau layanan yang terkait. Jenis ruang sumber. 1. Ruang sumber kategori. Ini adalah jenis ruang sumber yang paling umum. Dalam jenis ruang sumber ini, peserta didik yang mengalami kesulitan belajar dan gangguan perilaku dan emosional berbagi satu ruang sumber. Kedua, ruang sumber lintas kategoris. Dalam jenis ruang sumber ini, peserta didik dibagi sesuai dengan kebutuhan mereka. Sementara divisi ini mungkin tidak terlalu membantu guru untuk membangun program pendidikan yang sesuai. Perhatian diberikan kepada siswa pengenal yang sama dengan kebutuhan, seperti kebutuhan akademik, perilaku, dan fisik. Ketiga, ruang sumber non-kategoris. Jadi ruang sumber ini membutuhkan instruktur yang terlatih karena persentase peserta didik dengan ketidakmampuan belajar yang tinggi tidak siap untuk mendapatkan pendidikan khusus, namun menerimanya secara percobaan untuk mengetahui sejauh mana mereka membutuhkan layanan ini. Dokumen atau catatan yang harus ada di ruang sumber antara lain. Pertama, jadwal kegiatan guru. Jangan sampai terlewatkan. Grafik asesmen perilaku siswa. Jadwal piket murid, pencapaian atau prestasi murid. Kontra belajar dengan murid. Jam atau waktu. Daftar hadir siswa maupun guru. Profil siswa dan PPI. Catatan kunjungan kelas, catatan ulasan hasil pertemuan, serta yang terakhir, evaluasi atau catatan kemajuan siswa. Itulah tadi pemaparan singkat dari saya mengenai manajemen pembelajaran anak berkesulitan belajar yang terkandung di dalamnya. See you on the next video. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.